kriteria imam sholat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, di dalam berjemaah pasti ada imam dan pasti ada makmum. Kalau makmum bebas, tidak ada kriterianya. Tapi kalau imam ada kriterianya. Di sini setidaknya Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 4. Yang pertama, kata Nabi, afshahuhum, yang fasih di antara kalian. Bisa dimaknai yang paling fasih ya di antara kalian, bukan yang paling pengen atau orang yang punya jabatan atau orang yang paling kaya. Ya mau Pak Presiden kek, mau gubernur kek. Kalau tidak fasih dalam membaca Al-Quran, bukan termasuk kriteria yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang kedua ini adalah a'lamuhum, kata Nabi, orang yang paling alim. Nah orang yang paling alim maksudnya orang yang paham tentang sunnah, orang yang paham tentang hukum-hukum sholat, rukun-rukun daripada sholat, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang disebut rukun-rukun daripada sholat. Nah ini orang yang alim. Nah kalau misalnya ada 2 orang, yang pertama fasih bacaan Al-Qur'annya, yang kedua juga fasih dalam baca Al-Qur'annya. Nah ini harus dipilih siapa yang berhak maju. Nah di sini kata Nabi tadi, orang yang paling alim, orang yang paling faham tentang sunnah Nabi, katakanlah orang yang alamah gitu, dia yang berhak maju. Nah ternyata 2 orang ini sama-sama alim, bacaan Qur'annya sama-sama bagus, ilmunya, alimnya sama juga, ya sama rata. Nah siapa yang harus dipilih? Kata Nabi, awwaluhum hijratan. Kata Nabi, yang lebih dulu tinggal di situ. Misalnya suatu komplek dibangun pada tahun 1995. Jadi perumahan itu ditempati pada tahun itu. Kemudian 2 orang yang fasih baca Al-Qur'annya, 2 orang yang alim, sama-sama alim. Siapa yang lebih dulu tinggal di situ? Itu yang berhak maju menjadi imam, karena dia yang lebih dulu mukim di tempat itu. Nah ternyata sama juga, bareng tinggal di situ, bulannya, tahunnya, waduh repot juga ini ya. Fasih Qur'annya sama, terus fikihnya, alimnya sama. Lalu pilihan yang keempat kata Nabi, aksaruhum sinnan. Siapakah yang berhak maju menjadi imam di antara 2 ini? Dialah orang yang lebih banyak umurnya, artinya yang lebih tua. Ada yang bisik lagi, Pak Ustadz, umurnya sama. Waduh, ternyata semuanya sama. Bacaan Qur'annya sama-sama fasih, alimnya juga sama, kemudian hijrahnya tinggal di situ sama, barengan. Kemudian yang keempat, umurnya juga sama. Nah ini mungkin tambahan ya, tambahan dari saya. Siapakah yang lebih pantas maju? Yang punya istri 2. Tapi ini guyonan para kiai. Kenapa? Karena orang yang mempunyai istri 2 dominan dia lebih sabar daripada yang punya istri 1 ya. Nah ini tidak ada. Maksudnya kalau dicari menurut hadis itu nggak ada. Tapi di sini tambahan-tambahan ulama, mungkin dia bisa dijadikan guyonannya ulama ya. Kenapa? Karena tingkat kesabarannya berbeda. Yang istrinya 2, pagi diomelin istri yang muda, dia sabar. Sore diomelin istri yang tua, dia juga sabar. Malam diomelin istri yang muda, pagi diomelin istri yang tua, dia sabar. Tingkat kesabarannya tinggi, mungkin itu yang lebih pantas menjadi imam. Kira-kira seperti itu guyonan para guru-guru kita. Saudaraku seiman seagama, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang
tidak sah orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya bermakmum kepada orang yang tidak fasih. Di sini nih linknya. Kalau belum nonton, coba di sini dan jangan lupa subscribe ya, itu bagian dari amal Anda. Nah, di sini ternyata setelah saya membuat video itu banyak komentar-komentar yang beragam ya. Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang mengatakan seperti ini ya. Dari Trisusilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita tetap mendapatkan pahala berjemaah kalau kita bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak fasih, sementara kita sudah memisahkan diri dari jemaah? Nah, ini jawabannya yang pasti tidak sempurna pahalanya seperti berjemaah 27 derajat. Tetap mendapatkan satu. Walaupun manusia itu tidak ada yang tahu berapa pahala yang diberikan kepada orang yang sholat sendirian atau sholat berjemaah, akan tetapi banyak yang menerangkan dan keterangan bahwa berjemaah itu dapat 27 derajat. Kalau sudah memisahkan, yang pasti tidak akan mendapatkan fadilah dan pahala seperti yang dilakukan berjemaah, yaitu 27 derajat. Berarti satu, lebih baik misah daripada dia mengikuti imam yang tidak fasih, daripada dia nol pahalanya, tidak dapat pahala sama sekali. Lebih baik memilih satu daripada tidak sama sekali. Nah, kemudian saudaraku seiman seagama, di sini ada komentar lagi dari Bismillah Berkah ya. Komennya apa? Akunnya Bismillah Berkah. Dia berkomentar seperti ini, jangan memecah belah Islam, mematahkan yang bersemangat. Allah akan menilai dari niat. Betul, innamal a'malu binniyat ya. Apa yang menjadi sesuatu yang akan dikerjakan itu yang berkaitan dengan ibadah ya tergantung niat. Betul, niatnya itu di dalam hati, niatnya bagus, ingin sholat, tapi ilmunya sholat tidak ada, tidak ngerti rukunnya sholat, bacaannya juga tidak benar. Kalau kita kembalikan ke niat, niat bagus. Seandainya orang itu niat tapi tidak melaksanakan, dapat pahala niat. Tapi ini berkaitan dengan yang namanya fikih, artinya kita memahami tentang sholat yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau kita hanya niat semangat tapi tidak ada ilmunya kemudian jadi imam, itu akan bahaya kepada makmumnya. Nah, ini komentar saya ajungi jempol ya, saya ajungi jempol. Tapi video saya itu bukan memecah belah, tapi memberikan semangat yang tidak fasih, yang tidak mampu baca Al-Quran, sebaiknya belajar lebih giat lagi yang disebut dengan tahsin, memperbagus bacaan Al-Quran, terutama suratul Fatihah, agar termasuk kriteria yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu komen yang kedua. Kemudian komentar yang ketiga, ini dari Armas Dempo ya, Armas Dempo. Nah, dia memanggil saya ya terserah apa kata beliau ya. Hai Bung, ya, oke bos, saya jawab, oke bos. Hai Bung, fasih tidak fasih itu bukan urusan Anda, bukan urusan ente di sini. Oh iya, betul, bukan urusan saya. Tapi yang namanya orang yang diberi ilmu yang lebih, kita itu sebaiknya saling mengingatkan. Sekarang kalau ada ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, pada diem semua, tidak mengajarkan kepada orang-orang yang awam, tidak mengajarkan kepada umat. Nah, itu orang yang ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, dia itu dosa besar. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan, tidak diajarkan, sehingga para umat semuanya itu menjadi sesat. Kenapa? Karena diamnya orang yang alim. Nah, di sini saya bos ya. Nah, bos ya, yang tadi manggil saya Bung ya. Nah, bos, di sini saya memaparkan. Nah, orang yang fasih itu tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak fasih bacaannya. Memang sih bukan urusan saya. Saya cuma memberikan pelajaran bagaimana orang yang fasih bacaannya kemudian sholat ikut orang yang tidak fasih. Ya, walaupun Anda bilang bukan urusan saya,
Nah, ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya orang yang disebut alim, tanggung jawabnya orang ahlul Quran, tanggung jawabnya orang ahlul fikih, tanggung jawabnya orang yang ahlul hadis. Kalau dia itu diam, maka umat akan menjadi sesat. Saya memberikan pelajaran agar Anda Armas Dempo ini paham, ya, paham tentang tidak sahnya seorang qori atau ahlul Quran yang berjemaah kepada orang yang tidak fasih dalam bacaan Al-Quran. Sini saya kasih 2 jempol bagi orang yang berkomentar, ya, tiga-tiganya ini luar biasa, ya, memberikan motivasi juga kepada saya agar saya mengoreksi diri saya sendiri. Saya ini tidak alim, saya tidak fasih, tapi sedikit banyak saya pernah hidup di pesantren dan saya pernah belajar yang namanya ilmu Al-Quran, pernah belajar ilmu tajwid, pernah belajar makharijul huruf, dan itu luar biasa. Nah, di sini saya bukan memberikan pelajaran atau khutbah kepada yang komentar ini, tapi saya memberikan pelajaran kepada semua orang agar kita bisa berada pada jalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.